Sudah ya? Sudah ketemu semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kita sore ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya membaca lebih dahulu, ibu-ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأشبهتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah majelis Darut Tamam yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada sore hari ini cuaca alhamdulillah cerah, kita dapat berkumpul melaksanakan tugas dan kewajiban kita thalabul ilmi di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hadir, duduk dan kebersamaan kita pada sore hari ini menjadi wasilah bagi kita semuanya agar Allah kelak takdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam ketakwaan, dan juga menjadi wasilah bagi kita semuanya agar Allah kelak masukkan kita ke dalam surga yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga salat dan salam dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan alim ulama yang mengikuti dan mewarisi risalah beliau, dan juga semoga salat dan salam dicurahkan kepada kita semuanya umat beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul bertemu dengan beliau di yaumil kiamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah, pengajian kita pada sore hari ini mengambil tema atau judul kemuliaan itu dari ketakwaan. Kita tadi sudah membaca surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 105 ya. Saya akan bacakan terjemahnya dulu, baru nanti kita membahas materi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah atau masa belum mengerti, ya masih saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, orang yang menyeru atau segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf artinya segala bentuk kebaikan, mungkar artinya segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk kezaliman. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, mencegah kepada yang mungkar, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai atau berpecah belah dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maksudnya mereka di sini adalah orang-orang yang bermusuhan, yang berselisih, yang bercerai-berai di dalam beragama, sehingga mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat berat. Artinya orang-orang yang fanatis, artinya orang-orang yang hanya mencintai kelompoknya, merasa bangga dengan kelompoknya, dan juga orang-orang yang terus berpecah belah, tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kemuliaan itu adalah ketakwaan, maka di setiap khutbah para khotib itu menyampaikan wasiat takwa, yang artinya takwa itu
secara umum sering dijelaskan, yakni menjauhi segala larangan-larangan Allah, mengikuti atau mentaati perintah-perintah Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan, hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan contoh-contoh keteladanan-keteladanan, sabda-sabda, pesan-pesan, wasiat-wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsadikum aw suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum faman kana lahu qalbun shalih tahannanallahu alaihi wa amma antum bani adama fa ahabbukum ilallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang postur-postur tubuh kalian, maksudnya cakep atau tidak, tinggi atau tidak, ya pokoknya ideal atau tidak. Jadi postur tubuh di sini maksudnya kegagahan, kecantikan dan sebagainya, ya. Tidak juga pada kedudukan kalian. Tidak juga memandang kepada harta benda kekayaan kalian. Tetapi Allah memandang terhadap hati kalian, qalbu kalian. Barang siapa yang memiliki hati yang soleh, artinya hati yang baik, qalbu yang baik, maka Allah mencintainya. Bani Adam yang paling dicintai Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini kita dididik, diminta, dibimbing, diberikan hidayah untuk memiliki hati yang soleh, hati yang baik. Karena itu dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya di dalam tubuh manusia itu atau setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi apabila segumpal daging itu berpenyakit, ya, tidak baik, maka akan sakitlah seluruh tubuhnya. Ya, segumpal daging itulah yang disebut dengan kolbu tadi, ya, dalam hal ini adalah hati. Oleh karena itu secara fisik, apabila hati kita sehat, maka tubuh kita secara umum sehat. Betul tidak ibu-ibu? Betul ya, kalau hati kita sehat, nggak kena penyakit liver atau penyakit hati dalam bentuk penyakit medis, maka tubuh kita sehat. Ya, tapi kalau liver kita sakit, ya, kotor, maka tubuh kita juga jadi berpenyakit. Betul ya Bu ya? Jadi tidak nyaman. Itu secara medis. Apalagi penyakit hati di sini juga bersifat ruhani, misalnya punya iri, dengki, dendam, bermusuhan, mudah marah, emosi, ya, tidak suka memaafkan dan sebagainya. Maka hatinya sakit, tubuh kita juga jadi sakit yang lain. Biasanya jadi perbuatannya juga tidak normal. Orang yang suka dendam, iri, dengki biasanya perbuatannya juga buruk ya Bu. Enggak akur dengan tetangganya, bahkan mungkin dengan anak dan keluarganya juga nggak akur gitu, ya, karena memiliki penyakit hati. Nah, inilah makanya kata Nabi tadi, ya, dan Bani Adam yang paling dicintai Allah, ya, di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan takwa itu adalah di dalam dada, ya. Setelah dari dada kemudian memahami ketakwaan itu apa, maka insya Allah perilakunya menjadi baik. Baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, baik kepada Islam, baik kepada diri sendiri, baik kepada kedua orang tua, baik kepada suami, baik kepada anak-anak, baik kepada tetangga, baik kepada sesama manusia, bahkan kepada alam semesta. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri setelah kita bertakwa. Nah, di dalam ketakwaan itulah maka dipandu dengan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak bercerai-berai. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya tidak bercerai-berai. Karena apa? Hatinya mudah bersatu, hatinya mudah bersaudara, hatinya mudah bersenang hati untuk bersama-sama di dalam berbuat amal kebajikan, dan tidak suka berbuat yang buruk-buruk. Nah, inilah makanya hati yang soleh itulah yang sebenarnya menyelamatkan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ini harus kita pahami betul, ya.
Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan, ya, kemudian diwafatkan di mana. Ya, tetapi barang siapa yang punya niat dan terus berniat serta bertekad, bahkan bersumpah kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan Islam, maka insya Allah niat, tekad, sumpah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang kita baca atau hadis yang kita baca tadi diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya yakin ibu-ibu juga sudah pernah membaca, surat Al-Hujurat, ya, surat nomor 49 di ayat yang ke-13. Allah berfirman di ayat ini, ya, tentang orang-orang yang bertakwa tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, ayat ini disampaikan, diingatkan, ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Allah menjelaskan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa ibu-ibu? Seorang laki-laki dan perempuan siapa, Bu? Orang tua kita, Adam dan Siti Hawa. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Jadi bukan dari manusia kera, ya, Bu. Karena ada yang menurut ilmu kedokteran itu yang ilmu biologi, dari siapa yang bernama Darwin itu, ya. Ya, katanya manusia itu dari kera yang berubah-ubah kemudian jadi manusia yang seperti sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah membuat jawaban dan penegasan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, di dalam saling mengenal tadi makanya kita saling hormat-menghormati, bersatu padu, akhirnya bisa kenalan. Kalau kita bermusuhan kira-kira bisa kenal nggak, Bu? Paling kenal luarnya doang, namanya si A, tinggalnya di sini, tapi hatinya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa dan sebagainya nggak kenal kita. Kalau kita punya sifat iri hati, dengki dan bermusuhan, ya. Jadi Allah menciptakan kita dari manusia yang satu, yaitu Adam dan istrinya, ya, yang diciptakan dari tulang sulbinya. Kemudian Allah kembang biakkan, ya, banyak, terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda kulitnya, ya, warna kulitnya, kemudian bentuk rambutnya, warna matanya, tinggi badannya, itu namanya berbangsa-bangsa, ya. Kemudian dari bangsa-bangsa itu juga Allah ciptakan suku-sukunya. Bangsa Indonesia kan juga terdiri dari berbagai macam suku, ya, Bu, ya. Sukunya macam-macam. Nah, dari bangsa kemudian suku-suku. Nah, tujuannya apa? Agar kalian saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal ini maksudnya kita harus menjadi orang-orang yang ramah, menjadi orang-orang yang terbuka, ya, yang mudah bersosialisasi. Kemudian Allah melanjutkan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti atau lagi Maha mengenal. Nah, di sini maksudnya bahwasanya Allah memotivasi manusia yang paling baik bukan karena jasad atau tubuhnya yang hebat, yang tinggi besar, atau yang cantik jelita, atau yang memiliki kedudukan jabatan tinggi, atau yang apalagi hartanya banyak, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Dan ketakwaan itu ditentukan dengan hati yang soleh tadi. Oleh karena itu ibu-ibu, kita ngaji dimanapun tujuannya adalah menjadikan diri kita orang yang soleh dan soleha, dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang bersahabat, yang bersatu padu di dalam bingkai kerangka ajaran agama Islam. Tidak boleh berpecah belah. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya tidak suka berpecah belah. Karena itu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sudah atau yang biasa mudah
maaf memaafkan. Ya, tetapi kalau misalnya ajaran agama kemudian dilecehkan, ya kita tidak memberi maaf, ya kan gitu ya Bu ya. Kalau kita melihat orang-orang pada melecehkan agama kita, menghina agama kita, ya kita boleh marah. Tapi kemarahan kita bukan berarti membabi buta, tetapi kemarahan kita tersinggung kalau agama kita yang kita yakini kebenarannya dan berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas, petunjuk-petunjuk Nabi yang begitu jelas, bahkan hasil penelitian pengkajian ilmiah pun segala sesuatu yang bersifat dari Allah berupa wahyu maupun sabda Rasulullah yang disampaikan juga berdasarkan wahyu bukan hawa nafsu, semuanya itu ternyata mengandung hikmah yang luar biasa. Contohnya saja misalnya hikmah dari wudhu, ya Bu ya. Ada seseorang, ya ini kisah nyata sebenarnya, seseorang non muslim, profesinya tukang laundry di boarding school. Boarding school berarti kan sekolah yang siswanya pada nginep begitu ya di situ. Nah, kemudian di antara siswanya ada orang-orang muslim, ya beberapa orang muslim. Dia mendapati beda, ya pakaian dalamnya itu beda, kotornya itu beda. Ya yang punya orang-orang muslim itu atau siswa-siswa yang muslim relatif bersih, tidak tidak bau, tidak campur aduk baunya, tidak berubah warnanya gitu kan. Karena diajarkan toharoh, bagaimana cara bersuci, cara istinja, ya Bu ya. Jadi ketika buang air kecil, bebersih dia sudah bersih, tidak ada yang cepret. Ketika BAB tidak hanya pakai tisu kan gitu ya, jadi dibersihkan, jadi tidak meninggalkan warna yang macam-macam. Maka dia meneliti berdasarkan cara toharoh yang diajarkan oleh Rasulullah saja, kemudian dia mendapati ternyata Islam itu luar biasa. Akhirnya dia masuk Islam. Nah ini berarti kan ajaran Rasulullah sudah jelas kebenarannya. Kalau ada orang yang meragukannya, ada orang yang melecehkannya, berarti orang ini adalah orang-orang kafir. Walaupun dia muslim berarti pura-pura muslim. Hakikatnya dia adalah kafir. Setidak-tidaknya adalah orang munafik. Karena orang yang bertakwa pasti seruan Allah, seruan Rasulullah disikapi, diimani dengan mengatakan apa Bu? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ciri dan karakter orang bertakwa dalam ayat yang lain. Ya, ini sama juga di surat Ali Imran. Bisa ibu buka di ayat 133. Ya, ciri-ciri orang yang selalu bertakwa atau orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan 136. Ya, artinya nanti balasannya seperti apa orang-orang yang bertakwa itu. Ya. Sudah ketemu? Ya. Ciri yang pertama, ya, berdasarkan ayat Allah dari ayat 133 ini, yakni orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah dan mentaati petunjuknya. Dan kita insya Allah ya Bu ya termasuk di dalamnya, amin ya Bu ya. Bersegera memenuhi panggilan Allah dan mentaati petunjuknya. Artinya bimbingan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menjadi panduan hidupnya, menjadi arahan perilakunya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, dan di dalam hal-hal yang lain yang bersifat lebih besar lagi. Ya, memenuhi panggilan Allah. Apa panggilan Allah, seruan Allah? Macam-macam. Ya, misalnya panggilan sholat, panggilan beramal soleh, panggilan ngaji, ya, panggilan untuk apalagi bersilaturahim, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari perintah-perintah Allah yang diutamakan bagi orang yang bertakwa, yakni memenuhi panggilan Allah. Di antara panggilan Allah bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu. Di sini bersegera. Kalau kita dipanggil sholat, sebenarnya dipanggil untuk meminta ampun nggak Bu? Iya kan? Karena
di dalam doa-doanya dalam sholat itu hampir semuanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dahulu mensucikan, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah bihamdihi, ya, subhanallahi rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Misalnya doa-doa di dalam sujud, ruku itu kan tasbih dan juga mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada saat ruku, demikian juga ketika duduk di antara dua sujud, ya, ruku dan sujud itu semuanya tasbih, memuji Allah dan mohon ampunan kepada Allah. Ya, kemudian ketika at-tahiyat sampai doa yang terakhir itu penutup sebelum salam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wa mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru setelah itu assalamualaikum tengok kanan dan assalamualaikum tengok kiri. Jadi ini maksudnya panggilan sholat itu adalah panggilan untuk bersegera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang pertama, bersegera memenuhi panggilan Allah. Apa saja panggilan kebaikan? Ya, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, misalnya surat Al-Anfal, ya, ayatnya yang ke-24, ya, bersegeralah kamu apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya kepada kehidupan. Maksudnya kehidupan di sini adalah kehidupan yang menghidupkan hati, ya, yang menghidupkan nalar. Lar itu berpikir jadi tidak dungu, ya, tidak pikun gitu, ya. Itu namanya kehidupan kepada kebaikan yang bisa menyebabkan kita itu nanti menjadi orang-orang yang bahagia. Nah, itu adalah bagian dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa, segera dia, nggak entar-entaran, orang lain sudah duluan, kita nggak mau ketinggalan. Ya, namanya fastabiqul khairat. Jadi bersegera, ya, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Kemudian ciri yang kedua, ya, ciri yang kedua adalah suka berinfak, ya, dengan sebagian hartanya. Jadi ciri yang berikutnya adalah suka berinfak dengan sebagian hartanya. Di ayat yang berikutnya, ya Bu, ya, di ayat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah marah dan mampu meredam marahnya. Kalau harus marah seperti tadi marahnya karena agama Allah dilecehkan, dihinakan, Allah dan Rasulnya direndahkan, ya, dilecehkan, marah kita gitu. Tapi kalau kita yang dihina, tenang aja, ya Bu, ya. Sebab kalau kita dihina, kira-kira rugi nggak, Bu? Dihina sehina apapun, kalau tersinggung nggak usah lama-lama tersinggungnya, istighfar saja dan doakan orang yang menghina kita dengan kebaikan, dalam hati kita doakan, ya. Kemudian kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatnya lebih tinggi di sini daripada yang menghina. Karena di dalam ayat yang lain boleh jadi orang yang merendahkan suatu kaum itu lebih hina daripada yang direndahkan. Ya, di dalam surat apa itu, Bu? Ingat nggak? Ya. Ya, ada orang yang wanita mencela wanita yang lain, padahal yang dicela lebih baik daripada yang mencelanya. Nah, itu ada dalilnya dari Al-Quran. Allah memberikan petunjuk itu. Makanya kita nggak usah sakit hati kalau diri kita dihina-hina, biarin aja, ya. Sebab belum tentu kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama kita dihina, Allah dan Rasulnya dihina, syariat Allah, bimbingan Allah kemudian dihina, dilecehkan, diolok-olok, kita boleh marah, kan gitu, ya Bu, ya. Tapi marahnya juga harus marah yang benar, gitu, ya. Jadi begitu. Tidak mudah marah dan mampu meredam marah. Maksudnya ini kalau hal-hal yang sifatnya emosional kita jangan sampai berlebih-lebihan. Mudah meredam marahnya. Ya. Kemudian pemaaf dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini dijelaskan di ayat 134-nya, di ayat bawahnya, ya Bu, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Maksudnya waktu lapang ketika berkecukupan, dapat rezeki banyak nih dari Allah, maka dia juga tetap semangat berinfak. Ketika waktu sempit, tetap juga dia rajin berinfak dengan segala kelemahan dan kekurangannya tadi. Kalau ketika kaya, ketika cukup, infaknya besar. Ketika dalam keadaan sempit, ya tetap saja walaupun
sedikit tetap kita rutin berinfak. Ya, dan infak yang paling baik adalah untuk kedua orang tua kita. Ya, kemudian untuk saudara-saudara dekat kita, karib kerabat kita, kemudian untuk keluarga kita, dan kemudian untuk sahabat dekat kita. Artinya sahabat dekat itu sahabat yang memang setia menolong kita kalau kita kesulitan, kemudian membimbing kita ketika kita dalam keadaan kesedihan, ya, ikut bahagia pada saat kita juga mendapatkan kebahagiaan, kan gitu. Itu namanya sahabat dekat. Kalau dia membutuhkan pertolongan, kita juga termasuk itu lebih utama daripada yang lain dulu, kan begitu ya, sahabat dekat. Kemudian baru fakir miskin dan anak-anak ya yatim. Jadi urutannya keberapa fakir miskin? Lebih jauh. Yang pertama utama adalah orang tua kita, dahulukan. Jangan sampai orang tua kita meminta-minta kepada tetangga atau minjem-minjem kepada tetangga, anaknya nggak tahu. Ya. Kemudian kalau kita punya saudara, di antara saudara kita ada yang keteter misalnya begitu ya. Keteter maksudnya tahu ya Bu? Dari sisi ekonomi butuh pertolongan. Maka itu lebih kita dahulukan. Walaupun tinggalnya mungkin jauh, kita tolong dia. Jangan sampai nanti dia punya utang sana sini, apalagi utangnya utang online ya Bu ya. Apa Bu, utang online ya Bu? Pinjaman online. Ya, itu kan memalukan kalau pinjam sama online. Udah bunganya tinggi, kadang-kadang kalau tidak bisa bayar langsung dicaci maki. Kemudian identitas dirinya, keluarganya disebarkan kemana-mana, aibnya dibuka kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu. Jangan kita mementingkan orang lain dulu, keluarga dekat dulu, karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contohnya. Ya, jangan sampai ada di antara keluarga kita yang kemudian menjadi korban, ya, pinjol dan lain sebagainya gara-gara di antara saudaranya tidak peduli, ya, atau lebih peduli kepada orang lain. Jadi kalau ciri-ciri orang yang bertakwa itu skala prioritasnya jelas, ya. Jadi suka berinfak baik dalam waktu lapang, dalam keadaan lapang maupun sempit. Tadi sudah jelaskan itu ciri yang kedua. Dan ketiga, orang yang mudah atau yang bisa menahan marahnya, ya, tidak mudah marah. Dan yang keempat, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, ya. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan tadi. Ini adalah bagian dari akhlak yang baik, qalbun sholih tadi, hati yang baik tadi, hati yang soleh tadi. Nah, kemudian ciri yang kelima, ya. Ciri yang kelima, orang yang suka beristighfar. Artinya suka memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki dosa besar maupun dosa kecil, ya, apalagi dosa besar, dosa kecil saja setiap hari dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu kan dibaca minimal sore hari dan pagi hari. Boleh sekali dan boleh 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang di awal malam seseorang itu membaca istighfar, sayyidul istighfar 3 kali, maka apabila dia meninggal pada malam itu masuk surga. Kan gitu kan? Itu kan Rasulullah jaminannya. Artinya kalau Rasulullah berbicara tidak bohong. Ya, siapa yang di awal malamnya, menjelang malam atau sore hari begini tadi, pada asar sampai menjelang maghrib, kemudian membaca sayyidul istighfar 3 kali, maka apabila malam itu Allah kemudian tidak kembalikan ruhnya di dalam jasadnya ketika tidur, artinya meninggal, maka insya Allah masuk surga atau dijamin masuk surga. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang di awal paginya, ya, kemudian dia membaca sayyidul istighfar 3 kali, lalu Allah wafatkan pada hari itu atau di siang harinya, maka dia masuk surga. Jadi ini bagian dari ciri orang yang bertakwa tadi, mudah meminta maaf, mudah beristighfar atau suka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dibersihkan dari segala dosa-dosanya yang kecil maupun yang besar. Ya, jadi jangan sampai kita lengah terhadap masalah ini. Kata Nabi di dalam hadis itu, ya, ada Rasulullah mengatakan, ya, bukan lagi dosa kecil apabila dosa itu kecil dilakukan terus-menerus, tetapi juga bukan dosa besar apabila seseorang itu suka beristighfar. Artinya kalau orang yang suka beristighfar, dosa sebanyak buih di lautan,
ya, kemudian setinggi gunung, ya sebesar gunung. Kalau dia suka beristighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah ayat saya lupa surat berapa ya. Ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa-dosa kesyirikan. Ya, makanya di dalam hidup kita jangan melakukan kesyirikan. Suatu saat nanti kita bahas lagi ya tentang kesyirikan ya Bu. Insya Allah suatu saat dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas tentang kesyirikan. Karena saat ini lebih banyak orang-orang yang syirik tapi tidak sadar. Melakukan kemusyrikan tidak sadar. Jadi gitu ya. Contoh kecilnya saja, nggak punya duit ketakutannya luar biasa. Tapi kalau nggak punya iman tenang-tenang aja. Nah itu kan berarti syirik ya. Lebih takut kepada urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, jadi begitu. Kemudian ciri yang berikutnya tidak melakukan perbuatan zalim setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di ayat yang berikutnya 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri segera ingat kepada Allah atau mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sedangkan mereka mengetahui. Ini artinya bertobat, mohon ampun, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Namanya taubat, istighfar dan taubat. Ciri orang yang bertakwa adalah suka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal di sore hari dan pagi hari seperti tadi, minimal tuh. Kalau Rasulullah kan dalam satu hari satu malam minimal 100 kali. Ya. Kalau kita istighfar setiap sholat 10 kali, berarti sudah 50 ya Bu? 50. Kemudian sholat sunat di tengah malam juga istighfar lagi masing-masing. Kalau di antara ya sholat sunat kita misalnya 4 rakaat gitu ya. Setelah 2 rakaat salam istighfar dulu 10 kali. Ya, kemudian rakaat yang keempat salam istighfar lagi 10 kali. Sudah berapa itu Bu? 70 ya Bu ya. Kemudian setelah salat witir misalnya begitu ya, istighfar lagi 10 kali. Sudah berapa? 80 kalau gitu hitung, ditambah yang zikir sore, zikir petang itu misalnya ya astagfirullahaladzimnya sudah banyak di situ kan, dibaca berapa kali, ditambah Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Maka insya Allah kita juga dapat itu 100 kali seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kerasa sebenarnya ya Bu ya. Istighfar itu ringan ya, nikmat insya Allah ya. Jadi itu ciri yang berikutnya tadi, ciri yang ke-6, 5 dan 6 suka beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Bu ya, gitu dong. Aminnya semangat. Karena kita berharap kita orang yang seperti ini ya, memiliki karakter yang seperti ini ya. Orang-orang yang menjalankan aktivitas hatinya seperti ini, amalan hati maupun amalan perbuatan kepada sesama manusia seperti ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dijelaskan di ayat yang ke-136-nya. Ya, kita baca. Boleh sama-sama. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya. Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal ya. Jadi ketakwaan itu ditunjukkan dengan hati dan amal. Hatinya bersih, tidak dendam, tidak suka bermusuhan, mudah memaafkan, kemudian tidak mudah marah, banyak beristighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah.
kemudian beramal dengan rizki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam waktu lapang maupun sempit, maka yang mengamalkan ciri-ciri ketakwaan seperti ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, diampuni dosa dan kesalahannya. Dan inilah yang harus menjadikan kita termotivasi di dalam melaksanakan amal yang soleh yang didasari dengan hati yang tulus, dengan harapan kita mencari rahmat kasih sayang Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada sore hari ini, singkat, padat, mudah-mudahan sangat jelas dan bisa membimbing kita semuanya ke jalan yang benar dan diridhoinya, ya, dan juga mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengamalkan apa yang kita kaji bersama-sama ini nanti tadi, mudah-mudahan nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan memiliki bekal amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu atau ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dari ibu-ibu gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan bisa kita dengarkan bersama-sama di sini. Silakan ibu-ibu sebelum kita tutup. Enggak? Ya, silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, tadi tentang zakat sedekah tentang misbah. Kita tadi mengatakan bahwa yang pertama adalah kepada orang tua. Ya. Saya pernah mendapat pencerahan juga gitu kalau orang tua dapat masuk keluarga di dua kewajiban. Ya. Karena ketika orang tua masuk daftar penerima zakat, akhirnya akan habis itu kepada orang tua saja gitu. Akhirnya tidak keluar, akhirnya tidak berinfak ke tempat lain. Sementara banyak orang lain yang membutuhkan, karena seperti saya gitu adalah mungkin kalau yang punya banyak gitu bisa banyak ke banyak pihak, tapi ketika pas itu ketika Pak kita menghitung pendapatan dengan harus yang kita keluarkan gitu kan, jadi kalau misalnya kita gitu untuk orang tua gitu habis ke situ gitu Ustaz. Dan mungkin arahan juga dari seperti misalnya basmaas atau pengumpul-pengumpul zakat gitu kan, zakat harus dikumpulkan karena itu akan bisa lebih memberdayakan umat misalnya. Mohon pencerahan lebih lanjut, mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain sekalian sambil saya mencari ayatnya? Ada yang lain sebelum saya jawab sekalian, nanti dijawab barengan. Lanjut. Gak ada, langsung saya jawab ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Yang perlu dibedakan adalah zakat dan infak sedekah itu berbeda, ya. Jadi zakat, infak, sedekah itu memang beda. Kalau zakat itu ketentuannya sudah jelas. Ada 8 asnaf yang itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah mulai dari ayat yang ke-103 ya. Jadi zakat itu bagian dari membersihkan harta kita dari kotoran. Ya, kalau infak itu beda dengan zakat. Kalau infak itu benar-benar dalam keadaan sukarela, dan itu murni adalah ketakwaan hati, karena infak ini tidak dibatasi dengan harta kekayaan berupa nisab atau wajib zakat. Jadi miskin pun boleh berinfak, tapi kalau orang miskin zakat enggak kan? Enggak. Jadi gitu. Jadi zakat itu berbeda dengan infak atau sedekah. Kemudian ini dijelaskan, saya coba cari ayatnya di ayat yang ke-217 kalau tidak salah ya. Saya cari dulu surat Al-Baqarah, tolong dibantu ya yang punya Al-Qur'an ini. Mereka bertanya kepadamu tentang infak atau harta yang dikeluarkan. Itu kalimatnya seperti itu. Kemudian Allah menjelaskan untuk orang tua, untuk karib kerabat, untuk sahabat dekat, sahabat jauh, dan juga untuk
Ibnu Sabil, fakir miskin dan anak-anak yatim. Coba di surat Al-Baqarah 217 atau bentar ya, saya juga bukan 213-nya bukan. Kalau kita cari di ayat Al-Quran itu bukan ya. Saya sedang cari juga nih. 215 ya. Ya, di ayat 215 surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 215. Ya. Kita akan bacakan terjemahnya saja. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kalian infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ini Bu prioritasnya. Jadi infak ya Bu ya, bukan zakat. Sebab kalau infak itu seseorang yang belum memiliki harta kekayaan yang wajib zakat itu boleh berinfak. Dia kalau ingin mengeluarkan infaknya, ingin berbuat baik, maksudnya begitu, kepada siapa lebih dahulu? Gitu maksudnya ya. Kalau ingin berbuat baik dengan hartanya sementara dia tidak memiliki harta yang banyak, yang cukup ya, tidak punya kewajiban zakat, prioritas yang lebih didahulukan menurut Allah siapa? Kedua orang tua lebih dahulu. Jadi jangan sampai gini, orang tua kita membutuhkan, tetangga kita membutuhkan. Pilihannya siapa? Orang tua, dan itu adalah afdolnya sesuai dengan ayat ini Bu ya. Sekali lagi ini adalah infak. Yang namanya infak itu kebaikan kerelaan hati yang tidak dibatasi dengan nisab. Ya, sebab nisab itu zakat itu bagi orang yang kaya yang memang sudah memiliki kelebihan hartanya dan mencapai nisab sehingga dia harus membersihkan. Jadi infak ini bukan kotoran, bukan membersihkan kotoran, tapi kalau zakat itu membersihkan kotoran. Maksudnya apa? Harta kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu sebenarnya ada hak milik orang lain. Betul ya, Bu? Dalam memperolehnya mungkin ada office boy, ada tukang ojek dan sebagainya. Misalnya dia punya usaha kan? Jadi itu ada jerih payah orang lain. Tapi kalau infak sedekah itu murni, mungkin ya yang sebenarnya kita juga membutuhkan. Sebenarnya kita juga membutuhkan, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan, kan begitu. Misalnya orang tua kita. Nah itu maksudnya begitu. Kita betul-betul rela berkorban untuk mengorbankan yang terbaik bagi kita untuk menolong orang lain. Itu maksudnya begitu. Dan prioritas yang harus ditolong apabila ada tadi kondisi-kondisi seperti itu, maka utamakan lebih dahulu kedua orang tua kalau masih hidup maksudnya. Kalau misalnya kedua orang tua ternyata sudah tidak memerlukan bantuan, artinya kecukupan, atau mungkin sudah almarhum almarhumah, ya saudara, kerabat tadi, ya Bu ya, kerabat kita. Tengok dulu kerabat kita kira-kira membutuhkan apa enggak. Jadi jangan kira orang itu kok pelit ya, padahal dia infaknya banyak kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya luar biasa. Nah, sehingga Allah ridho, orang tuanya ridho, saudara-saudaranya ridho. Nah, kemudian kepada orang lain tadi fakir miskin ya, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu ya Bu ya. Jelas ya Bu? Al-Baqarah 215 dicatat. Nah, kalau zakat itu sebenarnya harta yang kita miliki ada kotoran-kotorannya sehingga mesti dibersihkan. Itu yang dibawa pulang, yang dimakan, yang untuk infak, untuk sedekah, untuk keropak Jumat, untuk wakaf dan sebagainya, itu harta yang sudah bersih, yang sudah dikeluarkan zakatnya. Kalau memang itu memenuhi nisab, namanya nisab itu batas kewajiban orang mengeluarkan zakat atau membersihkan hartanya dari kotoran-kotorannya. Tapi kalau infak murni harta yang bersih, yang sudah bersih tapi dikorbankan untuk kebaikan, mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang ini orang yang tidak memiliki kewajiban zakat karena hidupnya juga pas-pasan kan gitu. Tapi dia rela berinfak kepada orang yang dicintainya, yang disayanginya, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Allah alam bisawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih tadi yang sudah. Ya, Bu. Ada misalnya ada orang yang sholatnya
Tapi dia punya hati yang tidak bisa memaafkan, tapi yang tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, itu bagaimana? Ya, setiap manusia memang memiliki kelemahan-kelemahan yang kita tidak bisa paksakan ya. Dan di dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan ada seseorang yang tanpa amalan dunianya, zahirnya seperti amalan ahli surga. Tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Dendam tadi itu ahli neraka loh Bu. Iri, dengki, ujub, riya, takabur, dendam itu ahli neraka Bu. Karena mengikuti perilaku setan ya Bu ya. Setan kan dendamnya luar biasa ya Bu ya. Gara-gara iri dan dengki. Nah, maka orang itu menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada seseorang yang tampaknya ketika zahirnya itu seperti berbuat ahli neraka. Amalnya itu kayaknya jahat gitu loh. Kayaknya menurut orang lain galak dan sebagainya. Tapi galaknya beralasan misalnya begitu ya. Pokoknya nampaknya dia memang ahli neraka. Sampai-sampai dia sudah hampir masuk neraka. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga. Di akhir-akhir kehidupannya, di masa-masa tua dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu bukan kita, bukan amalan kita kata Nabi, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai kemudian tertipu. Banyak orang yang seperti itu. Maaf, saya bukan ngomongin orang ya Bu ya. Kami kemarin hari Senin kalau tidak salah rapat menangani masalah. Ini ahli bahasa Arab, guru tahfiz di pesantren. Sholat malamnya Masya Allah, puasa sunnahnya Masya Allah ya. Tetapi ternyata dia pelaku homoseksual, sodomi. Coba Bu. Aneh luar biasa ini. Susah disembuhkan. Ya. Dia membuat pengakuan korbannya 17 orang yang diakui sama dia. Belum santri-santri yang lain. Ini bendahara pesantren loh Bu. Naudzubillah, ini bukan ngomongin, tapi yang seperti ini bahaya dan kita harus sampaikan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, punya keluarga yang gayanya sudah model-model begitu, jangan ketawa, jangan dibilang lucu. Kita harus banyak beristighfar dan nasihati, jangan sampai terkena penyakit model begini. Coba di dunia pendidikan seperti ini. Dan dia ngejar targetnya ada di Bogor. Itu gara-garanya yang lamar pekerjaan menjadi ustadz di salah satu pesantren yang saya juga kenal karena waktu itu peletakan batu pertamanya juga saya ikut di situ. Biasa berinteraksi. Dia ngelamar kerja menjadi guru di situ, guru tahfiz. Nah ini maksud saya Bu. Jadi tidak jaminan sebenarnya ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal perilaku itu adalah perilaku yang hukumannya dijatuhkan dari gunung yang tinggi sampai mati. Yang model begini. Bahaya dan itu menularkan penyakit. Ya, penyakit ini menular bagi korbannya, itu trauma, kemudian dia melampiaskan syahwatnya modelnya begini lagi, kan merusak namanya. Ini perbuatan yang dilaknat. Jadi begitu Bu. Jadi kita jangan sampai kemudian silau seseorang yang kelihatannya zahirnya baik luar biasa. Tapi kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan orang yang seperti itu kemudian di akhir hayatnya juga husnul khotimah. Makanya hati kita ini harus kita terus bersihkan. Ya kita heran gitu loh. Heran mendapati yang model begini. Ya, kemudian ada lagi ya calon kepala sekolah di sebuah SD di Kota Bogor. Ini belum kita ungkap kalau ini, ya. Calon kepala sekolah SD. Korbannya anak-anak SD. Coba. Naudzubillah min dzalik. Jadi gara-garanya orang tuanya kaget kok anaknya pendarahan dari anusnya kan gitu. Ya, ketahuan ditanya-tanya ternyata begitu. Naudzubillahi min dzalik. Padahal punya istri kan. Yang model-model begini ini bahaya besar. Dan kita suatu saat sampaikan bahaya penyakit yang dialami oleh umat Nabi Lut ini. Ya, bagaimana bahayanya. Dan ini sudah merajalela Bu di Bogor ini tersembunyi. Mereka membuat akun-akun media sosial itu kelompok-kelompoknya. Ya, saya mendengarnya ketika rapat itu menangis ya Bu. Ya, kalau menceritakan gini juga menangis. Kita juga pernah menangani dulu ya yang di di mana? Iya, dekat PGB Merdeka sana. Itu ganteng Bu orangnya. Badannya gagah lah begitu. Ya, dan orang berada. Artinya orang berada itu dari sisi kedudukan jabatan dia karyawan yang memang mapan gitu ya. Tapi begitu. Ya, waktu itu sih minta disembuhkan karena dia ingin bertobat.
diruqyah sama kita. Ya, kalau orang ingin bertobat ya kita kasih jalan. Sebab kalau yang seperti ini nggak ingin bertobat, nggak ingin sembuh, kalau diruqyah 1000 orang juga nggak mempan. Yang model begini. Karena apa? Ruqyah itu hanya akan terjadi, akan ada manfaat apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya sakit dan ingin sembuh. Tapi kalau dirinya nggak merasa sakit dan nggak ingin sembuh, ya diruqyah 1000 orang nggak mempan. Apalagi kalau yang diruqyah hafal Quran tadi, bahasa Arabnya bagus, ya, ngajinya bagus, sholat malamnya bagus, puasanya bagus. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, ini bukan ngomongin, tapi ini perlu kita ungkap. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya keluarga yang modelnya ya ada anak model-model seperti ini, segeralah untuk diterapi, dinasehati, dibimbing, dikembalikan. Jangan sampai kemudian trauma itu kemudian menularkan penyakit-penyakit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, ada lagi? Cukup? Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan jam berapa ini? Jam 5. Mudah-mudahan kajian kita tadi bermanfaat bagi kita dan menjadi pengarah amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi ada 6. Pertama, bersegera memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, tentu sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, tidak mudah marah atau mampu menahan amarah. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, beristighfar dan bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa kita amalkan ya, Bu. Insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam saya menyampaikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pengampunan. Maka saya akhiri kajian saya ini kepada ibu-ibu dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.